Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang perkembangan dan klasifikasi komputer. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Suci Ramadhani sebagai moderator dan pemateri pertama dan dua rekan saya Muhammad Ridwan Pauji Harahap sebagai pemateri kedua, Puspita Sari sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa sih itu komputer. Jadi, komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau input, dan selanjutnya melakukan pengolahan atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi. Selanjutnya ada sejarah komputer. Pada tahun 1617, John Napier dari Skotlandia menemukan Napier-Bonds. Pada tahun 1621, William Oughtred dari Inggris menemukan slide rules. Pada tahun 1642, Pascal dari Prancis menemukan Pascal Arithmetic Machine. Pada tahun 1674, Gottfried Leibniz dari Jerman menemukan Leibniz Calculating Machine. Pada tahun 1812, Charles Babbage dari Prancis menemukan Babbage Calculating Machine. Pada tahun 1890, Herman Hollerith dari Amerika menemukan Punched card. Pada tahun 1944, Howard Aiken dari Harvard University menemukan Mark. Pada tahun 1645, J. Presper dan John W. Mauchly menemukan ENIAC. Pada tahun 1949, Edgar Mauchly dari Amerika menemukan UNIVAC. Pada tahun 1952, J. Presper dan J. W. Mauchly menemukan EDVAC. Selanjutnya ada era sebelum tahun 1940. Sebelum tahun 1940 dikatakan sebagai evolusi komputer dengan teknologi mekanik, contoh sempoa dan mesin hitung Pascal. Baiklah, di sini ada era setelah tahun 1940. Generasi pertama 1940 sampai 1959 yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Generasi pertama komputer digital elektronik mulai dibuat tahun 1943, selesai tahun 1946. Ciri-ciri ENIAC adalah yang pertama, berukuran sangat besar. Yang kedua, membutuhkan ruang 500 meter kuadrat. Yang ketiga, 18.000 tabung hampa udara, 75 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, 70.000 resistor. Yang keempat, membutuhkan daya listrik 140 kW. Yang kelima, berat lebih dari 30 ton. Lalu, ada mesin von Neumann, dikembangkan tahun 1945 oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann, dijuluki sebagai bapak komputer modern yang konsepnya masih dipakai sampai sekarang. Lalu yang ketiga ada komputer IBM tahun 1953. IBM memproduksi IBM 605 dan IBM 701 yang berorientasi pada aplikasi bisnis dan merupakan komputer paling populer sampai tahun 1959. Generasi kedua 1959 sampai 1964. Ciri-cirinya adalah yang pertama menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Yang kedua menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Yang ketiga menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat berukuran lebih kecil. Yang kelima kecepatan proses yang lebih tinggi. Yang keenam kebutuhan daya listrik lebih kecil. Contohnya UNIVAC 3, UNIVAC SS80, SS90 dan 1107, IBM 7070, 7080, 1400 dan 1600. Generasi ketiga 1964 sampai 1970. Ciri-cirinya adalah yang pertama menggunakan integrated circuit, yang kedua peningkatan dari sisi software, yang ketiga kapasitas memori lebih besar,
Yang keempat, penggunaan listrik lebih hemat. Yang kelima, kemampuan multiprocessing dan multitasking. Yang keenam, menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang keenam, makin murah. Yang ketujuh, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Contohnya IBM S360, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, dan lain-lain. Generasi keempat, 1970 sampai 1980. Yang pertama, penggunaan Large Scale Integration. LSI adalah pemadatan ribuan IC yang dijadikan satu dalam sebuah IC yang disebut chip, atau lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu IC. Yang kedua, LSI dikembangkan lagi menjadi FLSI, IC yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu. Selanjutnya dikembangnya komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer internal. Sementara generasi sebelumnya menggunakan magnetic core storage. Contohnya Apple I atau Apple II. Lalu generasi kelima, 1980 sampai sekarang, ciri-cirinya adalah yang pertama, mulai diproduksi PC massal tahun 1980 oleh IBM, dikenal dengan IBM PC. Yang kedua, prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086. Yang ketiga, komputer mampu menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat berkomunikasi dengan komputer. Yang keempat, berbasis GUI, Graphic User Interface, multimedia, dan multikomunikasi. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4, yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel. Komputer masa depan dikembangkan robotika di mana komponennya adalah biochip yang terbuat dari bahan protein. Stentis robot yang dibuat ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Jadi secara prinsip, ciri-ciri dari komputer masa depan mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah yang memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Kelebihan dari komputer ini, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi, bisa berkomunikasi langsung dengan manusia dan bentuknya semakin kecil. Contoh gambar komputer masa depan. Klasifikasi komputer. Komputer dibagi ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan tujuan pemakaian, berdasarkan data yang diolah, berdasarkan ukuran dan kemampuan. Berdasarkan tujuan pemakaian, A. Special Purpose, hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Software yang mengendalikan proses sudah berada langsung pada sistem. Contoh komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket. B. General Purpose. Purpose multi-problem solving, word processing, graphic processing, contoh PC proposal komputer. Berdasarkan data yang diolah, A. Komputer analog, input berupa bahasa fisik, data yang digunakan bersifat berkelanjutan, cenderung lebih cepat, keluaran hasilnya berupa grafik. B. Komputer digital, input berupa angka, huruf, digunakan untuk aplikasi bisnis. Teknik proses data lebih tepat dibanding komputer analog. Data yang telah dimasukkan tepat dikoreksi, output berupa angka, gambar, huruf, dan grafik. C. Komputer hybrid, perpaduan antara komputer analog dan komputer digital, lebih cepat dibanding komputer analog, lebih tepat dari komputer digital. Berdasarkan ukuran dan kemampuan. A. Microcontroller, semua perangkat berada dalam satu chip. Perangkat sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus. Aplikasi yang diisikan dalam komputer bersifat dedicate. Microcontroller lebih murah dibandingkan dengan komputer lainnya karena perangkat relatif sederhana. C. Mini komputer, komputer yang digunakan untuk banyak pemakaian multis. Pada saat bersamaan, komputer ini digunakan untuk departemen pada perusahaan besar. Mini komputer, komputer ini khususnya digunakan single user, contoh komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin, contoh PC notebook, contoh IB atau AS400D mainframe. Mainframe melayani ratusan pengguna pada saat yang bersamaan. Multisource, milik dengan multi komputer namun lebih besar dan lebih mahal. Untuk pengolahan suatu divisi atau perusahaan yang besar, membutuhkan pengolah yang cukup berat, contoh Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari
materi kami, pada era sebelum tahun 1940, komputer masih sangat sederhana dan belum mempunyai banyak fungsi. Setelah tahun 1940, komputer mulai berkembang, dimulai dari komputer generasi pertama yang ukurannya sangat besar, menggunakan daya listrik yang besar, hingga komputer generasi kelima yang menggunakan prosesor. Dan komputer juga diklasifikasi berdasarkan tujuan pemakaian, berdasarkan data yang diolah, serta berdasarkan ukuran dan kemampuan yang mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan mengenai perkembangan dan klasifikasi komputer. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih buat yang sudah menonton. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.